atau dampak buruk bagi nelayan, yaitu yang pertama adalah ikannya menumpuk. Wabah virus corona berdampak pada harga ikan yang turun drastis hingga 50%, seperti yang terjadi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang ada di gambar yang telah saya lampirkan. Yang kedua yaitu adalah penghasilan nelayan berkurang. Nelayan mengaku jika cuaca mendukung seperti sekarang ini, selama 15-20 hari di laut pulang biasanya bisa membawa hasil 3-5 juta sekali melaut. Semenjak merabaknya wabah virus corona ini, penghasilan menjadi turun menjadi 1-1,5 juta. Volume ekspor berkurang. Penurunan harga ini dikarenakan adanya pembatasan lockdown di berbagai negara, sehingga banyaknya restoran-restoran yang tutup. Akibatnya volume ekspor ikan dari Indonesia ke luar negeri menurun. Terus yang terakhir yaitu adalah pengiriman tidak dibatasi. KKP meminta kepada kepala daerah agar akses pengiriman sarana produksi dan logistik di bidang kelautan dan perikanan tidak dibatasi, termasuk pada wilayah-wilayah yang menjadi zona merah pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang dana zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, sedekah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda, transcendental, dan horizontal. ZIS ini memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun meningkatkan kualitas hubungan antar sesama manusia. Tujuan ZIS adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dan menciptakan rasa kemanusiaan untuk saling tolong-menolong di antara sesama, serta menjauhkan dari sifat sihir, bakhil, serta rakus, dan menumbuhkan ketenangan hidup dan mengembangkan harta. Manfaat dari ZIS adalah mendorong, membantu, serta membina kaum duafa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, serta dapat membantu mereka untuk beribadah kepada Allah dengan baik sehingga menghindarkan mereka dari kekufuran nikmatnya. Selain itu, ZIS merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial, keseimbangan dalam distribusi harta, serta kepemilikan harta, sehingga diharapkan lahir masyarakat yang berdiri di atas prinsip ukhuwah Islamiyah. Dari segi tujuan, manfaat, ZIS merupakan salah satu yang paling berkontribusi untuk membantu umat manusia dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, apa sih kontribusi ZIS terhadap adanya pandemi COVID-19? Salah satu solusi yang ditawarkan sektor keuangan sosial Islam menghadapi krisis adalah melalui zakat, infak, dan sedekah. Khususnya zakat ini meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik yang akan menghasilkan permintaan demand yang secara paralel akan menghasilkan permintaan supply yang lambat laun akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, di sektor zakat, infak, dan sedekah harus memainkan peran yang signifikan. Kebijakan PSBB yang berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi, terutama pada kalangan pekerja rentan dan mustahik, harus direspon dengan bijak oleh organisasi pengelola zakat. Dalam konteks zakat, kita mengenal ada setidaknya 4 klasifikasi yang berdasarkan pendapatan atau kepemilikan harta. Pertama adalah fakir, ekstrim poor. Yang kedua yaitu adalah miskin, poor. Yang ketiga yaitu adalah tidak miskin tapi bukan muzaki, dan yang keempat yaitu adalah muzaki atau muzaki zakat atau payer. Dari keempat klasifikasi tersebut, maka tipe ketiga adalah yang paling rentan untuk kembali menjadi mustahik yang hidup di bawah garis kemiskinan pada saat terjadi krisis seperti saat ini. Sementara tipe pertama dan kedua akan jauh lebih sulit hidupnya dapat dipastikan pengaruh akan meningkatkan terutama pada sektor UMKM karena tidak berjalannya transaksi ekonomi. Maka yang terjadi adalah penurunan jumlah muzaki yang diikuti dengan peningkatan jumlah mustahik. Nah, apa sih langkah-langkah strategis yang dapat membantu mustahik untuk meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara agregat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di era pandemi ini?
Yang pertama yaitu ada pada level mikro. Badan Pengelola ZIS dan lembaga zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial atau social safety net melalui program Cash for Work atau CFW, yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja rentan untuk dilatih membantu penanganan COVID-19, seperti menjadi relawan penyemprotan disinfektan di ruang publik pada level UMKM yang bergerak pada usaha pangan. Basnas dan LAZ dapat membeli paket Badan Pengelola ZIS dapat membeli paket sembako yang disalurkan dengan menggunakan voucher atau tiket kepada keluarga mustahik yang membutuhkan. Penggunaan voucher atau tiket ini untuk memastikan barang yang dibeli adalah kebutuhan pokok. Selain itu, dapat juga memberdayakan UMKM di bidang konveksi untuk memproduksi alat pelindung diri atau APBD dan masker yang dibutuhkan para tenaga medis untuk penanganan COVID-19 ini. Kegiatan CFW ini bertujuan untuk memperdayakan para pekerja dan sektor UMKM yang rentan sekaligus membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sementara BWI dapat melakukan gerakan wakaf produktif dan wakaf sosial seperti wakaf tunai untuk pembangunan rumah sakit, lapangan kesehatan, pasar online, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada pada level meso. Badan Pengelola Zakat Infak Sedekah dapat memberikan imbauan kepada seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia untuk merelokasikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap mustahik. Dengan aktivitas work from home, dana operasional dapat dialihkan untuk membantu mustahik. Lembaga ZIS juga dapat menginisiasi gerakan zakat Indonesia untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS lintas provinsi atau wilayah zakat cross province dari daerah surplus pengumpulan zakat ke provinsi atau wilayah menjadi titik epicentrum dan paling terdampak COVID-19 atau dengan dengan red zone, zona merah. Pada level makro, Badan Pengelola ZIS mendapat mandat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan nasional yang bertujuan salah satunya dalam meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sementara wabah COVID-19 ini baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan kemiskinan. Oleh karena itu, lembaga ZIS seperti Basnas, Lasnas, dan BWI dapat terlibat aktif dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Juga dapat menganalisis kerjasama strategis pada level kementerian, terutama Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Baik, selanjutnya saya mengambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama yaitu adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu pemulihan ekonomi di Indonesia, yaitu adalah mengajukan sejumlah paket stimulus ekonomi seperti pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk memasukkan produk perikanan dalam program-program perlindungan sosial ke masyarakat yang dilaksanakan melalui APBD. Yang kedua, KKP dapat mengajukan tambahan dana penanganan dampak COVID-19 dengan melakukan penyisiran di pagu anggaran KKP 2020. Yang ketiga yaitu adalah pengurangan intensif fiskal sebesar 30% selama 6 bulan agar dapat segera direalisasikan untuk menjaga keberlangsungan usaha industri perikanan nasional di masa pandemi ini. Terus langkah yang terakhir yaitu adalah untuk menghindari kesulitan ekonomi tersebut adalah dengan mendorong badan usaha milik negara atau sektor swasta, bahkan kementerian lainnya untuk membeli hasil produk perikanan dan kelautan di Indonesia.
Adanya stimulus ekonomi tersebut diharapkan dapat menjaga perputaran ekonomi mulai dari penggerakan ekonomi paling bawah seperti nelayan dan petambak hingga industri untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja. Selain itu, stimulus ekonomi juga dapat membuat hasil laut dan nelayan bisa terjamin untuk dapat ditampung oleh industri. Imbasnya juga bisa sampai pada nelayan dan petani tambak yang merupakan akar rumput ekonomi biru, utamanya ketika tidak ada yang menampung hasil laut, budidaya perikanan serta garam mereka, sehingga stimulus ekonomi di sektor perikanan itu paling penting dan dapat membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan apabila nanti ada salah-salah kata juga mohon dimaklumi karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Dodi Alfaid. Presentasinya sudah cukup representatif untuk kemudian nanti bisa dijadikan sebagai bahan usulan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk mengambil langkah-langkah yang seperti Saudara usulkan. Kita ingin mendengarkan pikiran yang berikutnya. Saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Saya persilahkan. Alfaid boleh keluar dari... Baik, terima kasih. Silakan screen-nya dikeluarkan, Alfaid. Baik, saya persilakan kepada pemateri yang ketiga untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Saya persilakan. Pemateri ketiga, Rizka Anggraini. Rizka, Merayu? Rizka sudah di sini? Rizka, di mana kamu? Rizka tidak masuk. Rizka tidak bisa masuk ya, karena ada tambahan sepertinya dari luar, tetapi kita tidak apa-apa, kita berterima kasih sudah berkenan ikut di forum ini. Syafiatul Mahmudah, saya persilahkan. Syafia. Di unmute dulu. Syafia, silakan di unmute dulu. Oh, iya Ustaz, bentar. Sebentar. Setelah ini saya minta Rizka sama Ahmad untuk bisa masuk ke forum ya, sebelum nanti Khairiyat ya. Di screen lewat ini, ditampilkan dengan penampilan yang ini Mbak Syafi, biar bisa terbaca secara baik. Tampilannya dibuat tampilan presentasi ya. Yang di bawah itu atau sampean menggunakan view? Menggunakan view tampilannya, silahkan.
Safi, ada masalah? Kamu tekan aja presentasinya, maka nanti itu akan muncul seperti yang sudah digunakan oleh Dodi Alfayed tadi. Posisinya itu ada di bawah. Di bawahnya lagi, Sofi. Yang sebelah sini, Sofi. Wah, harus memanggil orang ahli itu rupanya. Sepertinya kamu harus masuk kelas digital dulu itu, Sofi. Mohon maaf Ustadz. Gimana nih? Kelas digital. Posisinya bukan itu Idam Holid. Oh iya, itu news ya. new ini kan. Terus Klik itu filmnya. astagfirullahaladzim, screen dulu say. Yalah. jangan DN. Saya kelihatan nggak? Nanti kalau DN kamu keluar itu. Itu sudah masuk di screen. Kamu Iya. tinggal menampilkan seperti kamu akan presentasi pakai PPT. Kamu jangan pakai itu. Kalau kamu keluar dari situ, nanti kamu akan keluar. Aku juga nggak maksud. Jangan itu. Iya Ustadz. Langsung F5 Sof. Hah? F5. 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 Tekan F5. Board paling atas biasanya ada F5. Di Iya. PPT. Di PT. Paling ada sih Ustadz. Di keyboard. Waktunya PPT kita aktif. habis, kita istirahat dulu. Silakan belajar, Safi.